2101 saya presentasikan tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Alat Kendali Penerangan Rumah Tinggal berbasis Arduino Uno dan jalur komunikasi nirkabel menggunakan metode respon otonom. Pertama, latar belakang. Kebutuhan manusia terhadap energi listrik pada zaman sekarang itu sangat tinggi. Hampir seluruh peralatan rumah tangga memerlukan listrik, mulai dari penerangan ataupun peralatan elektronik lainnya. Khusus untuk penerangan rumah tangga, umumnya digunakan saklar on-off yang dioperasikan secara manual. Artinya, si penghuni hanya akan bisa menghidupkan dan mematikan salah satu atau beberapa lampu internal maupun eksternal jika sedang berada di dalam rumah. Lalu identifikasi masalah berdasarkan uraian dari latar belakang, maka teridentifikasi antara lain bahwa instalasi penerangan rumah tangga yang dioperasikan secara manual menggunakan saklar on-off akan bisa dihidupkan atau dimatikan hanya jika penghuni sedang berada di dalam rumah. Artinya, saat si penghuni juga lupa mematikan lampu internal maupun eksternal rumah saat sudah mengunci pintu utama rumah dan sudah berada di luar rumah untuk pergi ke suatu tempat tertentu atau pada saat penghuni rumah sudah berada di halaman dan lalu ingin atau berniat menyalakan salah satu atau beberapa lampu di dalam rumah, penghuni harus kembali ke dalam rumah untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Selanjutnya, ruang lingkup masalah. Perangkat ini dibangun menggunakan Arduino Uno R3 dengan modul Bluetooth HC05, push button, modul relay 4 channel, fitting lampu model S10, steker, dan kabel jumper untuk Arduino. Perangkat menyimulasikan pengoperasian 4 lampu dengan 4 buah saklar tekan atau push button. Aplikasi Android dibuat menggunakan Android Studio. Lalu perangkat smartphone yang digunakan dalam penelitian ini adalah Xiaomi Redmi 4X. Lalu selanjutnya rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu kebiasaan sebagian penghuni rumah tinggal lupa mematikan lampu penerangan sesaat pada waktu sudah berada di luar rumah saat ingin bepergian, mengakibatkan terjadinya pemborosan energi listrik yang berimbas pada peningkatan anggaran untuk pembayaran tagihan listrik PLN. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang bangun sistem pengendali penerangan rumah secara nirkabel dan berbasis Arduino dengan metode respon otonom melalui aplikasi Android pada smartphone. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu akan mengurangi biaya tagihan listrik bulanan, bisa jadi secara signifikan, dan memberikan kepraktisan dalam proses mengendalikan nyala hidupnya lampu dalam maupun luar rumah bagi si pemilik. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya. Untuk metode respon otonom ini merupakan metode yang memungkinkan sistem kontrol atau kendali untuk melakukan pengecekan koneksi secara otonom terhadap perangkat yang bertindak selaku pemerintah atau penerima perintah. Dalam metode ini, perangkat pemberi perintah akan mengirimkan permintaan kata kunci atau password ke pemberi perintah, lalu dicek silang dengan data yang sudah diprogramkan ke penerima perintah, sehingga proses pengenalan sekaligus verifikasi terhadap pemberi perintah dilakukan secara otonom saat ada permintaan untuk memberikan perintah ke perangkat penerima. Lalu berikut adalah kerangka pemikiran. Pertama, permasalahannya adalah instalasi penerangan rumah tangga yang dioperasikan secara manual menggunakan saklar on-off, hanya bisa dihidupkan atau dimatikan jika penghuni sedang berada dalam rumah. Pendekatan penyelesaiannya menggunakan metode respon otonom, lalu dikembangkan menggunakan Arduino Uno, Bluetooth. Mohon maaf, ini belum sempat saya ganti. Pengembangannya yaitu Android Studio. Implementasinya pada penerangan rumah tinggal diujikan secara eksperimen dengan hasil alat kendali penerangan rumah tinggal berbasis Arduino Uno dan
jalur komunikasi nirkabel menggunakan metode respon otonom. Ini yaitu smartphone Arduino yang dihidupkan melalui power supply, dikirimkan ke relay, lalu dikirimkan ke lampu. Untuk interface softwarenya terlihat seperti ini. Ada seperti ini. Ada 4 lampu, ada relay, ada Bluetooth, dan Arduino Uno R3. Lalu kesimpulan berdasarkan uji eksperimen dari alat dan aplikasi yang dibuat menunjukkan bahwa Bluetooth HC05 dapat dihubungkan dengan perangkat Bluetooth smartphone secara manual atau secara otonom. Dalam relay 1, 2, 3, dan 4 berhasil dihidupkan dan dimatikan dengan dikirimkan logika high dan low. Pemberitahuan koneksi Bluetooth, pengujian koneksi Bluetooth, dan pengujian tombol hidupkan dan matikan lampu dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Lalu waktu yang diperlukan untuk koneksi antara smartphone ke alat adalah 3 detik. Antara alat dan lampu melalui perintah tombol saat dihidupkan adalah 1 detik, dan antara alat dan lampu melalui perintah tombol saat dimatikan adalah 1 detik. Dan jarak maksimal koneksi Bluetooth yang digunakan adalah 13 meter. Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah, pertama, agar perangkat ini dapat digunakan dari jarak yang lebih jauh, maka diperlukan alat penguat sinyal Bluetooth. Lalu, hasil perancangan masih bisa dikembangkan, seperti memperluas jarak kontrol yang tidak hanya 13 meter melalui Bluetooth, namun bisa menggunakan internet sebagai media komunikasi. Terima kasih. Silakan alatnya kalau mau didemokan, Tamara. Oke. Di sini ini interface untuk login, tapi sebelum ini kita register dulu menggunakan nomor HP. Kita masukkan nomor HP. Lalu send password. Tapi mohon maaf Pak, sebelumnya soalnya di tempat saya jaringan HP-nya kurang bagus, jadi kadang lambat untuk key code registration-nya untuk masuk. Itu sudah masuk, Tamara? Key code-nya 203375 kita masukkan. Lalu login. Setelah login, nanti dipilih pilihan untuk menghidupkan lampu. Kita izinkan. Lalu search Bluetooth. Ketemu Bluetooth-nya, kita sambungkan. Lalu kita coba ke lampu. Mohon maaf Pak, kelihatan alatnya nggak Pak? Kurang parak Tamara, kamera yang di alatnya. Gini kelihatan nggak Pak? Iya, kelihatan nanti. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Coba dimatikan. Ya, oh ya. Coba lagi. Untuk lampu 1 on. Off. Lalu lampu 2 on. Off. Lalu lampu 3 on. Off. Lampu 4 on. Off. Lalu untuk semua lampu off. Putuskan koneksi, selesai.
Mungkin bisa dijelaskan Tamara, yang tadi respon otonomnya itu di bagian mananya tadi? Biar lebih. Otonomnya itu di bagian loginnya Pak. Jadi loginnya itu nanti kita punya database, kita login mendaftarkan nomor telepon, terus nomor teleponnya nanti dikirimkan oleh database ke password, lalu passwordnya kita masukkan untuk login. Itu ya Nanti kira-kira. setelah itu kalau misalnya mau masuk lagi ke aplikasinya, nggak perlu registrasi lagi, tinggal masukkan password sudah bisa masuk. Baik, silakan Pak Said, Pak Satrio untuk diskusi ataupun mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan ke Tamara. Silakan Pak Said. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti alat ini ditanam di mana, teman? Apakah di NCB atau di stop kontak gitu alatnya ini? Apakah ditanamkan di NCB listriknya itu dari PLN itu atau di stop kontak ditanamnya untuk mengaplikasikan ini? Suaranya hilang lagi Tamara. Ya. Tes? Ya, oke. Silakan. Ini kan alat kan? Alat ini tadi ditanamnya di mana? Apa di NCB? Kan NCB ada dari PLN langsung ke NCB atau di stop kontak yang kita ingin ini kan? Ingin matikan gitu. Seperti apa anunya? Kayak tergantung pengguna sih Pak, kalau misalnya ada yang mau di NCP-nya tadi bisa di situ atau bisa misalnya cuman mau untuk lampu rumah di depan di ruang tamu sama misalnya di teras itu bisa per stop kontak. Kalau misalnya lampu di teras, saya beli yang apa ya, yang itu yang gantung itu kan harga 80.000 gitu. Kalau ini berapa alat ini kalau dibikin gitu kan untuk satu lampu? Untuk satu lampu. Kalau kita yang sensor itu kan 80.000, ya 60 bisa ditaruh jadi dia mati sendiri kalau cahaya gitu kan. Kalau ini berapa alatnya nih? Kalau Anda habis berapa bikin alat ini kira-kira? Kira-kira 200.000 Pak. 200.000 ya, satuannya 100.000 ya. Jadi itu bisa untuk beberapa lampu kan? Kalau sensor kan cuma satu lampu gitu kan, mau lebih murah gitu, asal memang kabelnya tersalurkan. Oke, yang kedua, apakah panjang kabel berpengaruh nggak dengan 3 detik tadi? Kan itu dekat kan, lampu 4. Nah sekarang kalau ada di ujung sana, ujung di sini, itu berpengaruh nggak transmisinya? Karena panjangnya kabel, ada yang 15 meter misalnya lampunya, ada di sana, itu berpengaruh nggak? Kecepatan. Tadi kan 3 detik, karena dekat-dekat gitu kan. Nah sekarang kalau jauh-jauh, yang satu di kamar A, yang satu di kamar B, nah itu ada nggak pengaruhnya? Untuk ikan panjang kabel. Kemarin tuh nyoba tidak ada pengaruhnya sih Pak. Asalkan selama masih dalam jangkauan jarak Bluetooth-nya masih bisa kok. Masih bisa. Jadi tidak ada berpengaruh panjang kabel. Jadi pendek atau panjang itu tidak ada pengaruh. Sama kemampuannya. Nah, kemudian yang sekat tidak berpengaruh. Sekat kamar ini kan dinding-dinding ada beton segala macam, kadang-kadang tidak sama nih. Berpengaruh nggak sekat itu terhadap kecepatan? Kemarin waktu pengujian tidak berpengaruh sih Pak. Tidak berpengaruh. Masih tetap jarak Bluetooth-nya masih 13 meter. Ya, maksudnya anunya, bukan Bluetooth tapi ininya, jarak lampu dengan satu dengan lain. Kan banyak lampunya, kan kalau digandingkan kan memang cepat dia. Tapi kalau jauh misalnya, satu di kamar A 3 meter, kamar B 4 meter, kalau di dapur sekian meter. Nah itu jauh, ada sekat-sekat dinding, pintu kamar bisa ditutup segala macam. Nah itu apakah berpengaruh nggak dengan kecepatan? Kalau telepon sih nggak berpengaruh gitu kan. Tapi belum pernah dicoba ya, misalnya lampu 1, lampu 2, lampu 3, disekat, tutup kamar segala macam gitu. Karena kan keluar rumah kan kita kunci kamar kan, kunci pintu gitu kan. Mungkin di mobil gitu kan. Karena lupa matikan di mobil saja kita. Nah apakah jaringan sekat-sekat itu berpengaruh nggak dengan kecepatan?
itu kemarin belum pernah nyoba Pak. Teknologi ya, oke, nggak apa-apa ya. Oke, sekira mungkin sementara itu dulu, Pak Budi. Terima kasih Pak Said. Pak Setio, silakan Pak Setio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tamara, untuk latar belakang dan solusinya saya lihat sudah cukup bagus ya. Hanya ada beberapa yang perlu saya koreksi dan mungkin nanti bisa kamu coba pertimbangkan, misal bisa kamu bisa kamu sempurnakan gitu ya. Entah bisa digarap langsung pada saat revisi atau mungkin bisa kamu sarankan untuk penelitian selanjutnya. Nah, yang pertama, kalau saya lihat di desain UI-nya itu kan coba boleh ditampilkan lagi nggak, Tamara, yang aplikasinya di share screen. Ini ceritanya kan kalau kamu jualan misalnya ya, ini sepaket kan ya, nggak hanya lampunya kan ya. Dijualnya dengan aplikasinya ya, Tamara ya. Halo Tamara. Halo. Ya. Ya, ini nih misalnya kamu mau produksi gitu kan ya. Menjualnya ini sepaket dengan aplikasinya kan ya? Iya. Ya. Nah, yang pertama gini, di tombol-tombol itu kalau saya nggak ngeliat lampunya atau saya nggak tahu nama lampunya gitu ya, saya nggak tahu itu posisinya sedang hidup atau mati. Nah, yang lampu satu ini lagi hidup atau mati? Gitu. Paham nggak maksudnya, Tamara? Kalau saya nggak ngeliat lampunya nih, saya hanya ngeliat aplikasinya. Saya nggak tahu tuh lampunya ini sebenarnya sedang mati hidup, ya, sedang mati. Paham ya, Tamara ya? Halo? Yes. Ya. Maksudnya, maksud saya paham nggak? Paham, Pak. Ya, jadi perlu ada revisi sedikit di bagian UI. Ada yang namanya toggle switch ya kalau di UI design itu. Ya kayak toggle kita saklar juga sih, on off gitu kan. Artinya kalau sedang berada di on, toggle ininya apa namanya tuh, posisi tombolnya itu sedang berada di on, atau off-nya disamarkan gitu loh. Jadi on-nya lebih terang. Artinya ini perlu desain ini aja sih, permak desain aja ya. Nah, supaya jelas nih, oh ternyata lampu yang saya tinggal ini sekarang posisinya sudah mati atau masih nyala. Kalau misalnya tujuannya tadi adalah untuk supaya tidak balik lagi masuk ke rumah gitu kan ya. Kalau kayak gini mungkin posisinya masih, saya harus balik ke rumah meyakinkan gitu kan, apakah sebenarnya memang benar-benar sudah mati atau masih hidup ya. Jadi perlu direvisi, nanti saya ada catat di berita acara, nanti boleh kamu lihat. Nah, yang berikutnya, misal nih, kalau saya ingin menambah lampu baru, prosesnya gimana, Tamara? Kalau lampu baru di coding ulang sih, Pak. Nah, itu dia. Kan kita tidak membatasi, terutama di aplikasinya ya, Tamara ya. Kalau misalnya lampu gitu ya, lampu itu udah sepaket dengan saklarnya, bisa ada koneksi Bluetooth-nya gitu kan, artinya kalau kita mau menambah lampu nanti kapanpun gitu kan, itu tinggal nambah lampunya dengan perangkat Arduino-nya gitu ya. Itu kan agak memang susah kalau difleksibelkan. Tapi bagaimana nanti dengan aplikasinya, Tamara? Misal, saya punya tambahan satu lampu gitu ya. Saya punya tambahan satu lampu, atau mungkin lampu yang kemarin, yang lampu 3 anggap gitu ya. Lampu 3 ini ternyata rusak, kemudian Arduino-nya rusak juga gitu kan. Gimana caranya kita troubleshoot-nya gitu loh. Yang pertama tadi, kalau misalnya saya mau nambah lampu, kalau misalnya harus coding ulang, kan agak merepotkan, terutama kalau misalnya saya sebagai end user gitu kan, saya hanya tinggal pakai saja aplikasinya dan memasang lampunya. Itu sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Ada jawaban dulu dari Tamara? Silakan, Tamara. Pak, di bagian situ kemarin memang ada sempat kepikiran kayak gitu, cuman
Kalau misalnya nambah lampu lagi, emang harus di-coding ulang gitu, Pak. Jadi masih belum ketemu solusinya. Oke. Baik-baik. Ya, nanti coba kamu diskusikan boleh nanti dengan pembimbing Pak Budinya ya, nanti gimana, apakah memungkinkan atau tidak difleksibelkan terutama dalam hal penambahan perangkat baru di dalam aplikasinya. Nah, berikutnya si Tamara. Saya ini nggak tahu nih lampu satu tuh yang bagian mana tadi di lampunya, Tamara. Oh, ini. Nah, kalau misalnya saya ingin menghidupkan lampu kamar gitu ya, lampu kamar itu urutan keberapa? Ini mungkin masih prototipe ya, saya pahamin. Cuman, ada nggak fasilitas di aplikasi yang bisa melakukan rename nama lampunya gitu loh. Anda nanti lampu satu ini dipasang di kamar mandi misalnya. Lampu 2 itu dipasang di teras misalnya. Nah, itu ada nggak fasilitas untuk merename-nya? Untuk sekarang belum ada, Pak. Nah, ya nanti coba ya. Karena itu kayak kalau dari bayangan saya nggak terlalu susah untuk melakukan rename ini saja. Jadi nanti label itu penting sekali supaya kita tidak salah. Apalagi nanti kalau lampunya mungkin lebih banyak dari ini gitu kan ya, lampu mana kita, saya aja di rumah ada lebih dari 10 kayaknya lampunya, dari satu rumah itu ada lebih dari 10 lampunya gitu kan. Nah dan kita harus coba satu-satu nanti kalau misalnya kita nggak tahu lampu mana gitu kan. Jadi saya harapkan itu penting diperhatikan baik dari sisi bagaimana cara penambahan lampu, kemudian Rename tadi ya, Pak. rename tadi. Nah, yang ketiga, untuk metodenya itu yang kamu tekankan di judul kan ya, yang respon, iya nggak ada di judul nggak tadi? Iya. Nah, respon otonom itu kan, itu di bagian mana sebenarnya, dalam sisi mananya sebenarnya, kalau saya boleh mendengar dari penjelasan kamu langsung. Kalau lihat dari fisik aplikasi dan perangkatnya yang sudah jadi, itu di bagian mana sebenarnya metodenya itu? Loginnya sih, Pak, lebih ke loginnya. Loginnya tuh sudah otomatis gitu, asalkan sudah terdaftar di database. Loginnya sudah otomatis asalkan sudah terdaftar tadi kan register dulu, kita masukkan nomor HP ya. dulu, nanti nomor HP-nya sudah terdaftar di database. Setelahnya kalau misalnya sudah terdaftar, bisa kita login, tinggal masukkan kodenya, sudah. Daftarnya kapan itu? Oh, yang tadi itu, yang pertama tadi itu. Pertama tadi. Oke. Siap. Itu lebih ke mananya sebenarnya? Lebih ke aplikasinya atau lebih ke perangkatnya itu? Lebih ke koneksinya sih, Pak, pengoneksian aplikasinya. Lebih ke pengoneksian aplikasinya. Oh, di sisi sama ya paham. Andai gini, ini kan ya kalau dijual ke pasar gitu kan ya, antara lampu dengan aplikasi itu nanti bisa di-matchingkan gitu nah, ya kan. Ya tadi contoh kalau saya mau nambah lampu atau lampunya ganti gitu kan, masa saya harus ganti aplikasinya. Nah, itu sebenarnya mencakup ke situ nggak sih juga si respon otonom? Belum sampai ke sana sih. Belum sampai ke sana, hanya sebatas login saja. Oh, oke. Ya. Nah, satu lagi yang terakhir. Tadi saya lihat jangkauannya adalah 13 meter ya, Tamara. Nah, kalau misalnya proses pendaftarannya adalah dengan cara seperti itu tadi, dengan pertama adalah registrasi ya, dengan memasukkan nomor handphone. Handphonenya boleh handphone siapa saja atau gimana tuh, Tamara? Gimana, Pak? Handphone yang diregistrasikan itu udah didaftar di database secara duluan atau boleh siapapun yang mendaftar dari nomor handphone itu? Boleh siapapun mendaftar, asal punya aplikasinya, terus masukkan nomor HP-nya gitu. Kalau misalnya sudah kita send nomor HP kita, nanti terdaftar di database. Aplikasinya itu akan didistribusikan secara privately atau public nanti? Ceritanya nih.
Private sih, Pak. Private. Artinya ketika kita beli lampu baru dapat aplikasi gitu ya? Iya. Ya, saya tadi mikirnya adalah aplikasinya ini bisa diunduh di Play Store gitu kan. Mungkin gambarannya itu kalau yang di Internet of Things ya, itu ada yang namanya Philips Hue kan. Itu aplikasinya sudah tersedia di Play Store, kemudian nanti lampunya didaftarkan gitu kan. Nanti kalau ada lampu rusak, daftarkan lagi yang baru, bisa di-rename juga. Nah, antisipasinya adalah, saya khawatirnya kalau misalnya tadi di publik itu, di sini, ada orang yang iseng gitu kan, punya aplikasinya, terus dia daftarin nomor handphonenya, kemudian bisa masukkan ke aplikasinya nih. Dan dia bisa ngontrol lampu di rumah dimatikan gitu kan. Apalagi kalau misalnya orangnya iseng malam-malam bisa matiin lampu semua gitu kan, dari sekitaran rumah aja kan bisa gitu kan. Nah, itu tadi yang mungkin saya pertanyakan dari Tamaranya, nanti boleh didiskusikan gimana. Itu kan terkait dengan keamanan pertama ya. Ya, saya kira tadi paling tidak ini bisa di-rename dulu, kemudian bisa ditambahkan lah kalau ada lampu yang baru masuk atau lampu yang rusak gitu. Cuman overall sudah berhasil penelitiannya untuk mengkoneksikan antara aplikasi dan perangkat gitu kan, dan nanti bisa kamu sarankan atau mudah-mudahan bisa direvisi yang bagian pentingnya, terutama dalam hal untuk merename lampu ya, sama untuk memperlihatkan lampu mana yang sedang hidup dan posisinya ini hidup atau mati, gitu aja. Jelas ya Tamara ya? Iya, Pak. Oke, siap. Mungkin itu dulu Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Setio. Baik, Tamara, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada lagi sih, Pak. Cukup, baik. Pak Said, mungkin ada tambahan lagi Pak Said? Ya mungkin menyambung tadi, menyambung di apa? Pak Setio tadi. Bola lampunya itu sembarang kah, Tamara? Bola lampu apa saja bisa masih masuk ke sana? Sembarang bola lampunya itu, nah. Apakah semua merek bisa masuk? Apakah begitu dia masuk tuh harus dulu dia dimasukkan dalam dalam coding itu tidak sembarang aja. Oh, jadi boleh sembarang lampu apa aja lampunya boleh ya. Kalau mati bisa diganti langsung. Iya. Ya, oke, enggak ada masalah. Oke, ya. Baik, mungkin tambahan Tamara, berapa watt maksimal yang pernah dicoba di alatnya itu untuk lampunya? Maksimal baru 5 watt sih, Pak. 5 watt, oh ya sudah. Biasanya kan ada maksimal watt yang bisa dinyalakan atau dimatikan. Jadi masing-masing channel lampu 1, 2, 3, 4 itu biasanya ada. Tapi karena memang belum sempat dicoba, mungkin nanti kalau boleh ditambahkan sedikit ya, dicoba aja lampu yang agak besar, misalkan 20 atau 40 watt gitu, kira-kira masih bisa dioperasikan apa tidak gitu ya Tamara ya. Baik, sekira itu tadi masukan dan juga koreksi dari tim pembahas dan tim penguji. Mudah-mudahan nanti Tamara bisa segera, karena ini waktunya cukup mepet ya. Jadi kalau tidak salah diberi waktu kurang lebih hanya 2 minggu untuk nanti ke tim pengujinya. Mudah-mudahan bisa segera direspon dari masing-masing penguji secara online ya, nanti via email ataupun via WA. Baik, terima kasih Pak Setio, Pak Saib, karena waktu kita sudah jam 8.45 menit. Ini masih ada ujian lagi jam 9, jadi kita akan coba persiapan dulu di ujian berikutnya. Terima kasih Tamara, nanti berita acaranya akan disampaikan ke Tamara dan juga ke Prodi. Pada dasarnya kalau saya melihat respon dari tim penguji, insya Allah responnya positif. Mudah-mudahan nanti hasilnya juga sudah ada di Prodi, jadi Tamara nanti sudah akan ada informasi yang lengkap mengenai kelulusan dari Prodi. Saya kira itu dulu. Tamara, terima kasih. Selamat sudah menyelesaikan ujian akhir skripsinya. Dan mudah-mudahan tidak hanya stop sampai di sini. Tadi kata Pak Setio bisa dikomersilkan jika memang nanti bisa dikembangkan ini lebih lanjut seperti yang tadi Pak Setio sudah sarankan.
Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak penguji dan juga Tamara. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.